Hello guys, welcome back to Pujungan Channel. Balik lagi sama gua Arta dan gua bakal sharing apa yang udah gue janjikan di episode sebelumnya. Kalau teman-teman belum sempat nonton episode sebelumnya, coba dicek aja ya. Soalnya nggak ada hubungannya sih, tapi ya seru aja lah berkelanjutan biar timelinenya sesuai. Nah sekarang gua akan ceritain mengenai pengalaman horor gue pada saat gue ngontrak. Jadi gue tuh kan ngekos dari semester kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun lah, sampai semester 6 semester 5 berarti ya, baru gue lanjut ngontrak. Yang mana pengalaman horor gue pada saat gue ngekos gue ceritain di episode sebelumnya. Nah sekarang gue ngontrak, kurang lebih gue ngontrak itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun bersama teman-teman gue. Dan kondisi gue ngontrak itu kita udah di semester akhir, jadi udah pada mulai skripsian, penelitian dan lain-lain. Nah sebenarnya di kontrakan gue itu kita berempat yang ngontrak dan dia posisinya tuh 2 lantai. Lantai 1 ada 2 kamar, sama ada 2 kamar mandi, ada dapur. Baru lantai 2 itu kamar doang sama ruang jemuran gitu. Nah kontrakan gua itu sebenarnya udah lama kosong. Sebenarnya dia gedung baru jadi. Dari pada saat baru jadi itu belum ada yang nempatin sampai beberapa tahun. Terus gua dan teman-teman gua adalah penghuni pertamanya. Nah kita menempati tempat itu. Nah, posisi denah rumah kontrakan gue adalah begitu lo masuk, kan harusnya ruang tamu, ya kan? Nah, kita tuh dapat fasilitas kan, kontrakan kita kan kosong kan. Kita dapat fasilitas 1 buah kasur gede lah, king size lah ukurannya, pokoknya yang paling gede. Dan itu kan kalau kita taruh kamar kan gak muat ya. Akhirnya kita taruh lah di ruang tengah. Jadi kita nggak punya sofa, tapi begitu lo masuk, lo disambut kasur gede. Dan itu suka dipakai oleh anak-anak. Nah, jadi kontrakan gue itu bisa dibilang kayak base campnya anak-anak angkatan gue lah. Karena kan gue kan berkuliah di Sumedang. Banyak juga teman-teman dari Bandung yang jauh-jauh ke kampus cuman kayak konsultasi sama dosen, bimbingan atau apa terus pulang. Kayak capek kan kalau langsung pulang. Jadi mereka seringkali numpang tidur atau numpang main ke kontrakan gue gitu. Jadi kontrakan gue walaupun yang kontrak 4 orang tapi penghuni bisa belasan gitu. Kadang-kadang puluhan malah. Jadi kayak banyak yang nongkrong gitu lah. Jadi base camp anak-anak. Nah, kontrakan gue memang secara fasilitas oke, karena buat karaoke ada, sound system, buat main PS ada, terus wifi ada, dan ya kita luas juga kan. Jadi begitu lo masuk, kalau langsung kasur tuh ruang tengah itu biasa anak-anak main PS atau nonton TV dan lain-lain. Baru di belakang itu harusnya garasi, cuman kita nggak buka, kita gelar tikar, karpet segala macam. Biasa anak-anak suka main game bareng lah, entah PUBG atau ML gitu. Nah kalau ke kanan itu, ke belakang itu ke arah kamar teman gue satu lagi, ke arah garasi sama ke arah dapur. Nah kamar gue begitu lo masuk sebelah kiri, jadi kan lo masuk nih sebelah kanan kan langsung kasur gede tadi gue bilang, depannya TV ya kan, nih kasur. Nah ini kamar gue nih, jadi lo masuk set lurus, nah ini pintu kamar gue gitu. Nah kamar gue di lantai 1 di depan gitu. Kamar gue adalah satu-satunya kamar yang punya kamar mandi di dalam gitu. Dan karena posisi kamar gue di situ, jadi kadang-kadang teman-teman gue emang etikanya bisa dibilang minus sih. Jadi kamar gue itu dianggap terusan ruang tamu. Jadi kamar gue itu gak dianggap kamar, kadang mereka lewat-lewat aja gitu, kayak saya enak-enaknya gitu. Oke, sampai di situ denahnya. Nah, untuk cerita horornya adalah ini gue cerita pertama dulu ya. Pertama ini terjadi pada saat gue baru pindah. Oke, nah pada saat gue pindah itu kan barang-barang banyak banget ya. Pokoknya dia barang-barang semua kita jabrukin aja ke daerah garasi lantai 1. Jadi kita taruh aja gitu, belum sempat kita rapiin. Dan kita semua tidur di lantai 2 gitu. Baru ada kasur juga belum rapi, kita tidur di lantai 2. Nah waktu itu malam pertama kita pindah, gue tuh di kamar lantai 2. Jadi lantai 1 tuh lampu tuh kan cuma ada 1 lah, gelap, lampu cuma ada 1, dan barang-barang berantakan banget, barang-barang berat. Nah gue tidur sama temen gue di lantai 2. Jam berapa ya, jam 11 gitu. Belum terlalu malam banget sih, kayak jam 11 OTW jam 12. Tiba-tiba kita dengar ada suara yang pecah di bawah. Di bawah tuh nggak ada orang, kita tidur di atas semua. Dan waktu itu yang nempatin baru bertiga. Teman gue satu lagi belum datang, baru bertiga kan. Kaget dong, gue kebangun. Nah di lantai 2 kan tadi kan isinya 2 kamar. Gue berdua sama teman gue. Nah satu lagi teman gue namanya Rudy, dia di kamar sebelah. Kaget kan gue, terus gue keluar nih. Tiba-tiba si Rudy keluar juga dari kamarnya kan. Gue bilang, Rud, lu denger kan tadi ada suara pecah? Dia bilang, iya gue denger tak, gitu kan. Mau ngecek nggak ke bawah? Terus kita diem dulu kan. Udah ayo cek dah gitu kan. Kita turun bareng. Kita turun ke bawah, kita nemu ini di ruangan apa namanya? Di ruangan yang ada garasi itu kita nemu kayak pajangan. Pajangan itu
bahannya dari kayak keramik porselen gitu, jadi nggak ringan, berat. Kayak kalau teman-teman pernah megang muk gelas yang gede gitu, itu beratnya mungkin 2 sampai 3 kali lipat. Karena kalau muk kan tangannya kosong kan, ini kan pajangan, ada isinya gitu. Dan itu yang gue inget, dan bukan gue inget sih, gue yakin. Terakhir gue lihat posisinya adalah di atas kulkas teman gue. Kulkas nggak yang gede banget, tapi yang 2 tingkat gitu loh. Kayak di tengah-tengah, bukan di pinggir. Gue inget karena pajangannya tuh, gue inget banget pajangannya itu F1 Formula One, dan gue sempet lihat, ih bagus juga pajangan teman gue kan. Gue inget banget posisi di tengah-tengah, dan dia berat, dan dia di atas kulkas. Kayak angin pun nggak mungkin sih, sekenceng-kencengnya angin bisa sampai ngejatuhin itu, menurut gue nggak mungkin, kecuali kulkasnya ada yang senggol, atau ya memang itu barangnya digelindingin. Gue bilang kan sama si Rudy kan, kayak Rud, ini nih yang pecah nih. Iya tak gitu. Terus gue bilang, ini berat loh Rud, kayaknya nggak mungkin deh karena angin. Terus si Rudy diem doang. Iya sih, nggak mungkin sih. Terus ya udahlah, beresin. Karena gue sapu sama Rudy, kita beresin, terus sudah kita balik ke atas tidur gitu. Oke, itu gangguan pertama gue. Nah, gangguan keduanya, pokoknya setelah dari itu lama nggak ada masalah ya. Nah, gue kan seperti gue cerita tadi, gue tuh cukup sibuk, jadi gue jarang juga dikontrakan, lebih sering ketidur aja. Nah, 1 semester pertama kayak gitu. Nah, baru semester berikutnya, di saat gue udah beres kepanitiaan, organisasi segala macem, gue lebih sering spend waktu di kontrakan. Nah, cerita kedua ini pertama dari temen gue. 2 orang temen gue yang numpang nginep di kontrakan gue. Waktu itu anak-anak kontrakan aslinya lagi pada cabut semua. Gue lupa sih lagi liburan semester atau kita lagi pergi lah. Oke, lagi liburan semester, cuman 2 orang temen gue ini, mereka rumahnya jauh di luar pulau. Jadi mereka daripada jauh beli tiket pulang, mereka ngisi aja kontrakan kita, terus tempatnya enak kan. Nah, teman gue ini yang satu orang Batak, namanya Warman. Dia dari Sumatera. Nah, satu lagi itu gue tuh lupa dari daerah mana, tapi dia tuh ini atlet pencak silat, dan dia juara kabupaten gitu lah. Nah, mereka kan nginep kan di kontrakan gue. Mereka tidurnya di kasur yang tengah tuh, bukan di dalam kamar, tapi kasur tengah yang biasa kita buat nonton sama main PS gitu. Mereka di situ. Tiba-tiba oh ya, denahnya tuh ini kan kasur, TV, ini kan kamar gue kan. Nah, terus di sini sebelah kanan itu ada tangga ke atas ke lantai 2. Dan di tangga kita tuh ada pegangan besi yang kopong gitu loh. Yang kopong warna hitam bulat, yang kalau kita pegang tuh teng kedengeran lah kalau ada yang megang kan kopong gitu, ada suara besi dipegang gitu lah. Nah, temen gue berdua lagi nonton, tiba-tiba mereka dengar kayak dari lantai atas kayak ada yang megang besinya, teng gitu kan. Si pertama kan tadi kan teman gue si Warman, sama satu lagi si Cahyo. Si Warman tuh yang orang Medan kan, yang orang Batak, sama si Cahyo yang atlet pencak silat. Terus si Warman ngomong kan, yuk lu dengar gak sih kayak ada suara orang megang besi gitu di atas lantai 2. Si Cahyo bilang, iya gue denger gitu kan. Kayak, udah biar aja lah, paling ntar hilang gitu. Mereka nonton lagi, lama-lama malah kedengeran lagi suaranya, tapi sama suara langkah kayak orang turun tangga gitu loh, kayak gitu kan. Kaget dong. Terus mereka diem aja, kayak pasrah gitu nungguin. Suaranya ada, tapi nggak nyampe bawah. Terus kan mulai panik kan, kayak lu yakin gak sih ini kita berdua doang, apa ada orang kali di atas? Kata si Warman kan, kata Cahyo, yakin sumpah. Kemarin gue tuh terimain kuncinya dari si Rudy, yang megang kunci kan terakhir Rudy, karena gue waktu itu balik duluan. Dan Rudy bilang ya emang gak ada orang, udah pada cabut semua kan. Ya udah kita akhirnya si Warman ini agak kocak sih. Si Warman ke dapur ngambil pisau sama dia ngambil selimut kalau dia gini, ngambil selimut dia gini, terus dia ambil pisau gini, naik ke atas ngomong. Terus di belakang si Cahyo dia ngumpet. Maksud gue, satu orang Batak nih, berotot ya, dari Medan kan, begini nih, bawa pisau sama selimut. Belakangnya atlet pencak silat juara kabupaten, ngumpet di belakangnya si Warman kan. Naik kan ini, satu langkah, 2 langkah, tiba-tiba ini suara ininya sama suara stepnya muncul lebih kencang kayak gitu. Panik kan, langsung cabut tuh, langsung si Cahyo cabut, si Warman langsung lari, pisaunya langsung taruh, selimutnya taruh, mereka berdua cabut ninggalin kontrakan gue. Mereka nggak jadi nginep situ, mereka jadi nginep di kosan teman gue yang lain, cabut ditinggalkan. Terus ya udah tuh, cabut ditinggalkan. Berapa hari kemudian, yang pertama kali balik ke daerah kampus gue tuh, yang ngisi kontrakan tuh gue ngisi dulu aja, yang lain masih pada libur kan. Gue tidur sendiri, dan gue kalau gue tidur sendiri di kamar kan gabut ya, mending gue tidur di ruang tengah yang ada TV-nya gitu, biar nggak berasa sendiri banget di kontrakan gue.
Waktu itu gue tidur sambil nonton TV, lagi rebahan lah di kasur tengah. Itu setelah kejadian tadi kan. Jadi kuncinya si Cahyo sama si Warman kasih ke gue. Gue tidur, bukan tidur, gue nonton lah sambil tiduran. Tiba-tiba sama, gue dengar kayak ada orang yang megang gitu, teng, teng, teng. Terus gue pause kan. Terus gue perasaan yakin deh kayaknya gue doang gitu. Sih udah, gue nonton lagi. Terus gue denger lagi kayak teng teng kayak suara langkah kaki. Terus gue yakin kan, wah ini udah gak bener sih. Gue langsung teriak aja. Ya gue tuh emang orang gitu sih ya, kayak gue mikirnya kalau kita takut pasti makhluk halusnya atau something itu akan lebih seneng lah gangguin kita. Jadi gue berusaha tidak takut, walaupun mungkin gue dalamnya takut ya. Gue teriak kayak gini kayak, woi berisik lu, ganggu aja dah, gue lagi nonton gitu. Gue teriak gitu, kalau berani turun lu sini, gue teriak gitu kan. Padahal gue takut kalau dia turun nangis gue teriak gitu kan. Udah nggak ada suara lagi, ini serius ya, ini nggak ada suara lagi. Ya udah abis itu ya udah gue nonton, terus gue tidur seperti biasa, nggak ada gangguan apapun. Nah besoknya pada saat anak-anak udah balik lagi ke daerah kampus gue, ke Sumedang, kita ngobrol. Nah si Warman sama Cahyo cerita, kemarin gue waktu nginep gini, makanya kita nggak jadi nginep, kita pindah. Terus gue bilang, oh sumpah kemarin gue juga ngalamin gitu, tapi ya gue teriak gitu, terus dia udah nggak ganggu lagi. Temen gue bilang, orang gila lo tak gitu kan. Terus gue bilang, tapi abis itu gue nggak diganggu lagi gitu kan. Ya udah kita cerita aja gitu. Jadi itu gangguan kedua kita. Sebenarnya lumayan serem sih, apalagi waktu itu kan kondisi sendiri dan lagi sepi kan gitu. Nah gangguan ketiga itu terjadi pada saat abis liburan semester, teman gue ada yang pulang kampung, gue lupa pulang kampung atau liburan ke daerah Medan lah. Teman-teman pasti pada tahu kan namanya bolu meranti. Nah bolu meranti itu kan packagingnya dia bukan pakai tali rafia atau tali gitu kan, dia pakai tali warna putih yang kayak tali tambang gitu loh, yang kayak belilit-lilit gitu warna putih buat bawa ini boxnya kan. Teman gue datang tuh bawa bolu meranti kan, kita makan rame-rame, terus ada talinya sisa. Nah si Rudy waktu itu bercandaan bilang dia bikin talinya kayak tali buat gantung bunuh diri gitu loh. Terus kan tadi kan gue cerita ya, ini posisi kasur, ini tangga nih. Nah terus sama dia di tiang tangga tuh diikat, jadi kayak tali buat gantung diri itu ngejuntai gitu kan. Terus dia bilang, oh ini udah gue siapin ya, kalau lo ada yang stres skripsian langsung pakai aja, bercanda gitu kan, bercanda gitu. Cuman semenjak teman gue pasang itu terus kita kayak cuek aja, bodo amat kan. Makin banyak kejadian mistis di kontrakan gitu. Nah waktu itu gue pribadi tuh ngalamin pada saat kan tadi gue cerita ya, kamar gue tuh satu-satunya kamar yang punya kamar mandi di dalam. Gue gitu pernah, gue lagi boker dan gue masuk kamar mandi, gue tutup, cuma nggak gue kunci. Pintu kamar gue udah gue tutup, gue masuk kamar mandi, gue tutup tapi nggak gue kunci karena kan di kamar gue sendiri. Nah pintu kamar mandi gue itu pintu yang, lo tau nggak sih, yang pintu plastik yang tengahnya kopong, yang gagangnya tuh yang bulat diputer, terus kalau mau lo kunci tengahnya lo tekan, itu gue tutup. Itu kan susah dibuka ya, itu kayak harus tengah agak diangkat dikit kan, agak diputer sambil diangkat dikit baru kebuka kan. Gue tutup kan, gue lagi boker, tiba-tiba kebuka. Ini serius, tiba-tiba kebuka. Gue pikir, oh gue nggak rapet kali tutupnya, gue tutup lagi, dan gue yakin tutupnya rapet, krek gitu kan, tapi nggak gue kunci. Kebuka lagi, serius. Terus gue pikir, ini mah kayaknya gitu kan, langsung gue tutup lagi, bak. Jangan ganggu lah, gue lagi boker, biasalah, gue kan kayak gitu kan. Ya abis itu nggak keganggu lagi, gitu kan. Nah dari situ ada cerita teman gue lagi. Temen gue kan kita kan main PS tuh, ini kan kasur, depannya TV, main PS. Dan posisi kamar gue kayak sebelah serong kirinya gitu. Dan gue biasanya kalau pergi dari kamar gue, lampu gue matiin tapi nggak gue tutup, jadi pintunya kebuka. Maksud gue ya temen gue mau numpang tidur, kayak mau pinjem barang gue atau apa, anytime pakai aja gitu kan. Ya kan gue bilang tadi kamar gue terusan ruang tamu, jadi gue mati lampu tapi gue buka pintunya. Nah teman gue cerita waktu itu dia lagi main PS, kayak lu main PS gitu, terus kayak di pelupuk kiri mata lu kayak kelihatan lah, kayak ada orang jalan keluar dari kamar mandi terus duduk di kasur gitu kan. Temen gue kayak kaget kan, pas dilihat beneran kayak ada bayangan gitu kan. Kayak nggak tahu sih, cuman kayaknya si cewek ya, soalnya kayak rambutnya panjang, ini panjang. Terus kata temen gue sekilas kayak warna merah gitu bajunya. Terus kayak dia berusaha abaikan aja, main PS kan.
tapi nggak hilang-hilang gitu, kayak kelihatan aja gitu pas dilihat kayak ada cewek gitu kan. Akhirnya teman gue nggak tahan, dia nyalain lampu, nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya sama teman gue dimatiin lampunya, ditutup pintunya gitu. Semenjak saat itu setiap gue mau pergi, temen gue bilang, tak, kamar lu jangan dibuka, ditutup aja gitu kan. Ah, kenapa emang? Biasanya kan anak-anak juga suka make mah lewat-lewat aja gitu kan. Terus dia cerita ada kejadian itu. Gue kaget dong, kamar gue lah, di kasur gue lagi. Soalnya kasur gue tuh yang bukan kasur yang bertingkat, jadi kasur doang di lantai gitu loh, kasur anak kosan lah. Jadi ya gak terlalu jelas juga kan kelihatannya kan. Kalau misalkan di atas kasur kan kelihatan nih ada orang duduk di atas kasur yang ada kakinya kan. Ini enggak, dia kayak agak di bawah gitu. Terus gue pikir ya udahlah, gue abaikan aja, gue tutup. Terus satu saat ada teman gue yang bisa dibilang ada indra keenam, anak-anak indigo lah. Tapi nggak indigo banget, cuma dia bisa merasakan hal-hal kayak gitu. Dia lagi main lah ke kontrakan gue. Terus begitu dia masuk, respon pertama yang dia lihat, dia bilang adalah, pokoknya dia ngomel-ngomel lah dalam bahasa Sunda kayak, "Weh, itu siapa tuh yang pasang? Yang tali gantungan tuh kan. Cabut, buru-buru," gitu kan. Terus kenapa sih gitu kan, anak-anak akhirnya cabut kan. Emang kenapa gitu? Ih, bego banget siapa yang masang gitu kan. Emang kenapa? Lu tau gak sih, gara-gara tali ini, daerah satu komplek perumahan gitu, makhluk-makhluk halusnya jadi pada ngumpul di kontrakan gue. Yang awalnya tuh bercandaan gitu loh, dipasang temen gue kan, kayak buat bercanda doang, kayak soalnya kan anak-anak lagi pada stres skripsian kan. Jadi pasang itu, ternyata itu memancing. Jadi katanya satu areal komplek gue itu, makhluk halus penunggu itu jadi terpancing untuk ke kontrakan gue semua gitu loh. Pantesan kayak kok makin banyak gangguan mistis di sini ya gitu. Cuman setelah kita cabut sih udah nggak ada gangguan. Kalau gue sih, gue jujur nggak pernah merasa ada gangguan apa-apa lagi gitu. Cuman ya sampai akhir sih kayaknya nggak ada gangguan apa-apa lagi, karena memang kontrakannya sering rame gitu. Cuman setelah itu kita udah nggak ngontrak di situ lagi. Gue cabut, waktu itu tinggal kayak 1 semester terakhir lah, gue tinggal ngurusin berkas buat lulus. Gue akhirnya ngekos lah, pindah tempat, gue nggak ngontrak lagi. Beberapa anak kontrakan situ pada ngekos bareng, baru ada yang udah pada lulus cabut kerja kemana gitu. Jadi terakhir gue tempatin kontrakan gue itu, dan terakhir sih gue nggak ada gangguan lagi. Dan sekarang setahu gue ditempatin orang gitu. Cuman ya jujur kita sampai sekarang nggak tahu nih itu gangguan apa, karena dari awal gue baru pindah tuh ya udah ada gangguan sepele gitu. Maksud gue agak nggak make sense sih kalau misalkan kena angin atau apa tiba-tiba pajangan segitu gede bisa jatuh ya kan. Dan setelah itu yang karena insiden yang pasang-pasang gantungan itu pun jadi makin banyak, dan ya gue nggak tahu sih itu entah penunggu situ atau apa ya. Ya udahlah gitu. Jadi intinya itu kurang lebih guys kisah gue ngontrak sama teman-teman gue. Sebenarnya gue ngontrak sama teman-teman gue seru karena kita rame, cuman di balik keseruan itu tetap masih ada unsur-unsur mistisnya yang bisa gue sharing ke kalian. Oke, thank you guys yang udah dengerin. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita serem, gak harus tentang kontrakan atau kos-kosan, kalian punya cerita di kantor segala macem, kalian boleh sharing aja, kirim ke email kita atau bisa juga di Instagram. Detailnya gue taruh di deskripsi. Oke guys, thank you for listening. See you in the next video. Bye bye.